Jadi kembali lagi di podcast Hujan di Jaksa, Jaksa Negeri ini Pondok. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh dua rekan saya. Ya, mungkin langsung aja ya kita perkenalkan dulu. Ladies first dulu. Ya, mungkin langsung dari ladies first dulu nih. Oh, saya. Halo Sobat Media Aksaku, nama saya Rizkana, saya adalah seorang PPNPN di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Mungkin Sobat Media Aksaku pengen tahu nih, kira-kira apa sih tugasnya Fiska atau bidang mana nih di Kejaksaan Negeri Jeneponto? Tugas Fiska berat, tapi nggak seberat rindunya Gilang sih. Waduh. Jadi, ya benar. Jadi Fiska itu kerja di bidang pengolahan barang bukti dan barang rampasan, kayak barang bukti. Paling penting ya. Fiska jomblo aja. Sebenarnya sih enggak, kan ada Mas Ali. Izin Pak, Ya. calon menantu nih Pak. Oke, mungkin langsung. Barang bukti aja dijaga. Iya benar, apalagi hatinya Ali kan. Oke, siap. Mungkin langsung aja perkenalkan. Terima kasih Sobat Jaksaku. Perkenalkan, nama saya Ali. Biasa dipanggil Ali, biasa dipanggil Mas Ali ini jalan. sefrekuensi kita Mas. Dan jodoh deh. Saya bertugas di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Jeneponto. Sangar ya, intelijen. Sebagai jabatan analis penuntutan calon ahli pertama jaksa. Wow, calon jasa, cewek nih, sobat jasa aku pada udah cari tahu nih Mas Ali ini siapa. Boleh. Boleh ya. Tapi harus berhadapan sama Oke. Ariska dulu. Kali ini mau bahas apa? Bahasa apa lagi? Jadi kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen atau penerimaan CPNS CPNS tahun 2021 Ya. khususnya di Kejaksaan Republik Ya. Wow, Indonesia. menarik sekali. Jadi tahun ini itu Kejaksaan Republik Indonesia itu membuka formasi sebanyak 4.148 formasi. 4.148, wow, banyak Ya, betul. ini cukup banyak ya. tahun lalu itu sebanyak 3.835 formasi loh. Berarti lebih banyak tahun ini. Aduh, sobat Aksa aku nih, cepet-cepet gercep buat daftar CPNS Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi peluang itu sangat besar ya. Besar sekali. Kalau Fiska sendiri gimana nih berdaftar atau Oh ya, dari informasi ya sobat Aksa aku, buat orang-orang terdekat Ariska, panggilannya Fiska. Jangan sampai sobat Aksa aku bilang tadi perkenalkan dirinya Ariska, Mas Bos sekarang dibilang Fiska. Iya, jadi buat teman-teman yang udah akrab panggilnya Fiska. aja? Tentu saja ya Mas Ariska, aku mau daftar lah, kesempatan besar kali ini. Daftar di hati Mas Ali boleh ya? Masih berpikir sih Mas Ali masih butuh pencerahan gitu. Jadi butuh lah informasi persyaratan. Iya, Mas Ali boleh. Mas Ali bisa nggak nih cerita formasi siapa ya? Formasi saya mau tadi deh, siapa lagi? Pokoknya saya mau formasinya dulu supaya sobat kajian Aksaku bisa nentuin mau masuk formasi yang mana nih, jenis formasi yang mana. Jadi Kadis boleh lah kasih tahu sobat kajian Aksaku formasi apa aja. Masih pengawasan. Ya. Apa syaratnya apa ini? Formasinya dulu Mas, di kejaksaan kan dibuka beberapa formasi tuh 27 kalau nggak salah. Nah, boleh lah satu-satu disebutkan supaya teman-teman tahu mau pilih formasi yang mana buat daftar CPNS kejaksaan. Jadi tahun ini Kejaksaan Republik Indonesia itu ada 27 formasi ya. Ada dari SODA juga bisa, dari D3 ada bisa juga. S2 juga kalau nggak salah ya. Wow, S2 ya? S2 ada. Terus boleh lah disebutkan Apa formasinya. sebutin dulu aja ya. Kesehatan juga perlu ada. Kita bahas syarat dan syarat dan buat ya jajar sama pengawal. Oh gini ya, maksudnya daripada panjang lebar, mending kita ke terkhusus. Soalnya kan di sini ada Mas Ali calon jaksa, ada Kak Haji pengawal tahanan. Jadi lebih baik mengarah ke dua itu aja kali ya sobat jaksaku. Jadi sekarang saya posisinya jadi apa nih, host nih, nanya-nanya boleh? Boleh. Gak apa-apa nih, serius gak apa-apa.
Ya, buat Mas Alif deh, ceritain langkah-langkah, kasih tahu sobat dari Aksaku supaya bisa tahu informasi. Ya. Boleh. Senyamannya Mas Alif. Baik, sobat dari Aksaku. Tahun ini Kejaksaan membuka formasi ahli pertama jaksa. Oke, jaksa. Kalau jaksa ya? Ya, dengan kualifikasi pendidikan S1 ilmu hukum. Boleh itu Mas? Boleh. Aduh, nggak boleh ya. Kemudian dengan jumlah formasi 1.000 orang. Banyak loh Mas, banyak 1.000 ya. Dengan pembagian yang hukum itu sebanyak 671. Oke. Dan yang formasi cum laude sebanyak 325 orang. Wow, banyak ya. 1.000 ya jumlah Ya, banyak ini. Persyaratannya sendiri tuh Mas. Kalau persiapannya sendiri saya nyontek dulu ya. Kalau boleh silakan nyontek, jangan sampai salah diprotes lagi. Sobat dari Aksaku pada aduh gimana sih? Kok bisa salah ya? Udah nyontek aja dulu Mas. Kalau gitu informasinya aja ya biar. Ya, supaya ini ya langsung aja dulu. Untuk terkhususnya itu nanti bisa dicek pada laman dokumen.kejaksaan.go.id. Iya benar. dan juga pada media sosial Kejaksaan. Kejaksaan. Operator ingat ya, upload tuh. IG, di Facebook. Twitter juga boleh. Di nomor saya juga boleh. Oke Mas Adi, persyaratan umumnya Mas. Persyaratan umum formasi ahli pertama jaksa. Oke. Pertama, usia seminggunya 28 tahun sejak mendaftar di portal SSCASN-PKN. Jadi maksimalnya 28 tahun. Jadi seperti yang saya ingat, umur maksimal 28 tahun. Terus apa lagi Mas? Kedua, belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai diangkat sebagai pegawai negeri. Kayaknya tidak saja yang jomblo nih buat jadi calon jaksa. Supaya bisa di kayak jodoh-jodohin ya. Saya juga belum menikah. Apa Mas ada saya kok? Saya Mas. Oke, yang ketiga, tidak buta warna, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik khusus laki-laki dan mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI 18 sampai 25 dengan tinggi badan laki-laki 150 cm dan perempuan 100 yang laki-laki itu minimal 160 cm dan perempuan tinggi 155 cm. Bisa sampai sih. Sampai. Berapa tingginya Mas? Dulu sih 155. Tapi nggak tahu sekarang kan udah sering angkat barang bukti. Jangan sampai. Aduh gawat kalau sampai keluar kecil peluang fiskal kan. Lanjut. Keempat, tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika. Fiskal cuma jaga narkotika aja. Oke, apa lagi Mas? 6, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi dari Ban PT saat biasa dikeluarkan serendah-rendahnya dengan akreditasi B. Jadi harus minimal akreditasi B. Oke. Formasi umum itu harus akreditasi B minimal. Nah, jadi buat sobat dari Aksaku yang kalau formasi kumlot itu khususnya di akreditasi A. Ya. Jadi buat sobat dari Aksaku mulai sekarang bisa lihat persyaratannya supaya tahu bahwa ternyata akreditasi B itu juga bisa mendaftar jadi cajar. Ya. Terus apa lagi Mas? Masih ada nggak tuh? Yang terakhir, bolehlah yang terakhir. Telah memiliki jasa dengan informasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki IPK serendah-rendahnya 2,5. Diskusi nyampe. Nyampe. Sayangnya bukan yang satu hukum. Ya udahlah, gitu ya. Jadi Itu khusus formasi Calon jaksa. Jadi sobat tadi Aksaku dan dengar tadi persyaratan umum untuk formasi calon jaksa. Kalau mau lebih detail ya cek lagi. Kejaksaan.go.id ataupun di media sosial kejaksaan yang
Oke, misalnya gini, Fiska kan bukan lulusan S1 ilmu hukum nih, jadi bisa kalian pakai ijazah SMA. Bisa. Ijazah SMA ada nggak tuh? Informasi untuk ijazah SMA ada nggak? Ada. Jadi tahun ini kejaksaan itu untuk lulusan SMA ada 2 informasi. Oke. Yang pertama itu pengawal tahanan atau narapidana, terus yang kedua administrasi yang perkara. Pengadministrasian baru ya? Ya, jadi tahun ini formasi pengadministrasian perkara itu baru baru dibuka Tahun ini. Terus pengemudi nggak ada? Jadi pengemudi juga tahun ini nggak ada. Wah, sayang sekali. Tapi tenang, sobat Ajangsa, kan ada administrasi ya, bisa pilih yang gitu kan. Ada opsi lain. Benar. Kalau Kadi sendiri lulus CPNS-nya di mana? Oh ya, jadi saya di tahun 2019 itu mengambil formasi pengawal tahanan atau narapidana. Tahanan. Aduh, masih kali kuat nih. Soalnya harus bisa jaga tahanan atau narapidana nih. Kau jaga hati saya kan, Mas? Aduh, skip lah. Kayaknya ada yang punya yang pertanyaan diam-diam. Aduh, gawat. Yaudah, kali ini coba deh kasih tahu sobat Ajangsa aku persyaratan buat jadi pengawal tahanan. Informasinya. Ya, informasi ya boleh. Jadi tahun ini Kejaksaan Republik Indonesia khususnya untuk lulusan SMA bisa daftar di formasi pengawal tahanan atau narapidana. Oke. Ya, jadi formasinya ini ada 494. Banyak juga ya Mas Alif ya. Tadi banyak ya. Kalau dibandingkan dengan tahun saya itu sedikit sih dibanding ini, ya. Oh, tahun ini berkurang ya? Oh, tahun lalu berapa tuh Mas? Ada 1.000. 1.000, wow, 1.000. Berarti sama dengan cacat tahun ini 1.000. Oke, persyaratannya tuh Kadi. Jadi persyaratannya buat pertama pengawal tahanan itu harus berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan tingginya 28 tahun. 28 tahun, berarti maksimalnya seperti Cajang nih kan? 28 tahun, lawan Taris itu udah nggak bisa. Jadi memang ada pengawal tahanannya Mudah-mudahan semua. Tahun lalu 35 ya? Iya, jadi ada perbedaan dari segi apa? Umur. Mana di tahun 2019 itu mulai dari 18 tahun sampai 35 bisa. Nah, sekarang sudah dibatasi, jadi mulai dari 18 tahun sampai 28 tahun. Dan harus belum menikah. Wow. Aduh, ngeri juga ya. Udah kayak Cajang jatuhnya. Jadi untung Kadi lulusnya 2019. Niat nikah tahun ini nggak masalah kan? Lanjut lagi Kadi. Kedua itu belum pernah menikah yang disebutkan tadi. Dia tidak akan menikah sampai diangkat menjadi PNS. Biasanya berapa tahun sih diangkat jadi PNS ini? Itu 1 tahun ya. Bisa lah menunggu 1 tahun untuk nikah. Iya. Terus apa lagi Jadi yang Kadi? ketiga itu tidak buta warna dan tidak cacat fisik dan tidak cacat mental. Cacat hati? Boleh? Boleh. Janganlah. Oh iya jangan ya. Yang satu suka nyakitin hati gitu. Aduh. Oke, jadi kita lanjut yang keempat Oke, itu Kak. tidak selalu solusi yang menggunakan narkotika. Ya. Iya benar. Oke, apalagi Kadi? Terus yang kelima itu harus memiliki sertifikat keterampilan bela diri. Makanya kan dia ada tahanan. Tahanan kan biasanya batu. Apalagi yang perkara-perkara pembunuhan, perkara-perkara bikin ngeri lah ya. Jangan dibilang, emang parah. Jadi harus memang butuh skill di bela diri. Jadi buat sobat Ajangsa ingat, sertifikat bela diri. Terus yang keenam ini ada memiliki keahlian dalam mengoperasikan komputer atau harus ada sertifikat komputer. Zaman sekarang semua orang pasti udah pada jago komputer, cuman harus ada buktian tetap ya, harus ada sertifikat sih sobat Ajangsa. Apalagi kejaksaan ini menunjuk baik poin kayaknya. Waduh, keren banget bahasa Inggris nih ya kita ya. Oke, lanjutkan Ini ini. yang ketujuh itu telah memiliki jasa dan transkripsi atau surat keterangan hasil ujian nasional
Oh jadi yang baru lulus tahun ini boleh tuh pakai SKHU itu? Ya boleh. Jadi buat sobat tadi yang satu yang baru lulus tahun ini bisa daftar pakai SKHU. Mungkin belum ada dua ijazahnya ya. Jadi bisa pakai surat keterangan hasil ujian nasional. Betul sekali sobat tadi yang satu. Terus yang Oh masih ada nih? Masih ada nih. Masih ada. Jadi yang ke-8 ini harus memiliki nilai ijazah rata-rata 7,00. Jadi buat sobat tadi yang satu cek dari sekarang nilai ijazahnya. Mau nggak nih? Enggak. Cukup lah, masa enggak? Terus yang terakhir ini persyaratan terakhir ini harus memiliki SIM A dan SIM C. SIM A dan SIM C. Berarti pengawal tahanan harus bisa menyetir mobil dan menyetir motor. Tapi harus dibuktikan lagi pakai SIM. Sorry. Wah, Tadi nggak apa-apa. umumnya ahli jaksa pertama itu ada juga terkait ini. SIM. Ada. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai atau nilai prediksi TOEFL minimal 450 poin. Jadi harus memiliki ini ya, TOEFL ya. Atau minimal di IELTS 5,0. Oke, jadi buat sobat jaksa. Nol dia sobat jaksa lewat tadi. Kalau apa Mas Lin? Jadi itu khusus cajar ya. Ya. Harus memiliki TOEFL berapa tadi? 4 ya. 450 450. dan IELTS 5,0. Jadi sobat tadi yang satu kembali lagi ke persyaratan yang awal catat tuh harus ada TOEFL 450 nilainya ya. Iya. Udah ngerti sih saya soal TOEFL. Terus masih ada lagi tadi? Sudah cukup tadi. Cukup. Sudah ada 9 Syarat untuk daftar di pengawal. Jadi di sekarang mau daftar di mana? Sudah ada planning kan ya? Udah. Gimana? Karena dapat informasi dari Mas Alif sama Radit nih, Fiska udah terbayangkan mau daftar di pengadministrasian perkara. Karena kan Fiska lulusan SMA aja yang bisa dipakai, satunya bukan hukum. Jadi kayaknya pakai jasa SMA. Karena Fiska mau daftar, dapat informasi persyaratan dari kakak-kakak ganteng kita ini. Fiska kayaknya juga butuh tips and trick nih. Tips and trick. Iya, supaya peluangnya tuh lulusnya tuh lebih besar. Kan udah yang berpengalaman nih sobat tadi aku bisa ceritakan tips and triknya, bisa berbagi ilmu. Sekarang kan rata-rata soal itu mengecoh, ada yang benar, tapi ada yang paling benar. Nah, benar. Fiska sih nggak pernah ya, belum pernah daftar sebelumnya. Tapi cerita dari teman-teman, katanya sulit katanya. Susah gampang ya, tergantung orangnya sih kayaknya sobat tadi aku. Jadi yang mau kasih tips and triknya pertama siapa nih? Mas Alif apa Kak Adi nih? Kak Adi boleh lah. Ini tips apa dulu nih? Tips Mengenai CAT ya? yang paling bebas, yang paling mendebarkan sih memang hadapi CAT ya sobat tadi aku. Tapi boleh lah langkah-langkah memilih, jangan sampai salah memilih misalkan, kemudian sampai ke tips untuk tes CAT itu. Nah harus kata teman-teman mendebarkan itu CAT-nya tuh. Ya benar, silakan dokter. Jadi mungkin dari sini akan apa ya? Ini lebih ke sering-sering aja ya. Iya, pengalaman ya. Ya benar. Tahun kemarin daftar di Jaksa Indonesia, informasi pengolahan. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Dalam metode pembelajaran ya. Metode belajar kita. Jadi memang banyak pengalaman dari teman-teman yang mungkin pada saat belajar itu dia salah belajar materi. Salah belajar materi. Tips ini ya. Tapi terlalu banyak materi. Iya, terlalu banyak. Jadi di setiap penerimaan JKS itu memang ada kisi-kisi yang diberikan oleh Pak RD. Oh, jadi ada kisi-kisinya seperti yang satu. Aduh, buat teman-teman yang kemarin curhat sama Fiska soalnya susah, yang dipelajari nggak keluar pada saat CAT. Ini kuncinya ternyata. Kisi-kisi yang memang sudah diberikan oleh Pak RD. Jadi jangan jadi nanti jangan jangan salah-salah ya benar sekali. Jadi karena itu orang itu pas tes CAT beda dengan yang dia pelajari. Iya karena belajarnya asal-asalan. Betul, dia tidak tahu kisi-kisinya. Jadi ada kisi-kisi ya
kisi-kisinya tuh ada kisi-kisi. Kisi-kisi. Jadi harus fokus belajar di materi kisi-kisinya. Jadi buat sobat tadi yang satu ingat, jangan belajar asal-asalan. Bisa menunggu sejenak untuk mendapat kisi-kisi dari PNP. Dan sekarang sudah ada. Udah keluar kisi-kisinya. Waduh, udah bisa belajar dari sekarang nih sobat tadi yang satu. Jadi bisa dilihat kisi-kisinya udah keluar. Iya. Daripada belajarnya asal-asalan, tau-taunya pas CAT ngeluh lah. Soalnya pasti beda sama yang saya pelajari, sampai diciptakan teman-teman. Karena memang ada kisi-kisi yang sudah disediakan. Apalagi tipsnya nih? Apalagi ya tipsnya. Paling harus sering latihan soal. Jadi kalau pengalaman saya yang soal, jadi saya itu kayak punya buku beli di CPNS lah. Tebal itu tebal sekali kan? Nah itu saya jadikan sebagai bahan latihan mengerjakan soal. Boleh nggak nih? Kita nyalip dulu. Betul. Mas Alif, tadi buku yang tebal itu pinjamin ke Fiska ya. Boleh Fiska aja. Oke. Masih dipinjam teman sih. Aduh, ambil sekarang juga. Tahu. Oke. Jadi harus ada buku buat itu harus ada latihan soal. Untuk melatih kecepatan kita menjawab soal. Jadi buat sobat yang satu, selain belajar, kita juga harus melatih kecepatan otak untuk mengerjakan soal-soal nih. Nah itu kan di buku itu kan di buku CPNS banyak soal-soal itu. Jadi kita bisa latihan dari situ, kemudian kita bisa ngasih waktu sendiri. Oh, jadi kita bisa ngasih waktunya, benar. Jadi waktunya bisa pas gitu ngerjainnya supaya nyampe kan. Karena waktu ini sangat-sangat ini ya, sangat 90 menit ya. 90 menit dari 100 soal. Kalau saya sih bilangnya sekarang 90 menit itu lama, karena saya lagi nggak ngerjain soal, tapi pas ngerjain soal pasti waduh cepet banget berlalu waktunya. Jadi itu tipsnya, udah dua nih tipsnya. Pertama, ada kisi-kisi, yang baiknya pelajari kisi-kisi dari Permenpan NB. Yang kedua, belajar melatih mengerjakan soal pakai buku tes CPNS supaya gampang untuk melatih otak mengerjakan soal dengan cepat dan bisa memanage waktu. Kita sekarang udah banyak sih tempat untuk kita belajar. Oh ya benar ya, kayak YouTube juga bisa. Terus ada yang buka pelatihan gitu apa sih namanya? Bimbel gitu ya, benar. Bimbel. Oke. Itu tipsnya nih dari Gadi nih. Triknya gimana nih? Trik dalam mengerjakan soal ya. Kalau saya sih pas mengerjakan soal itu saya jawab yang paling gampang atau yang saya tahu. Ya sama. Oh sama. Berarti bakal jadi triknya Mas Alif juga nih. Ya. Jadi jawab soalnya dari yang paling mudah. Yang paling mudah yang kita tahu dulu lah. Apalagi waktunya terbatas. Karena waktunya sangat-sangat terbatas, jadi betul-betul kita harus menghemat waktu. Ya. Jadi misalnya ada soal yang kita tahu atau tidak paham sama sekali. Skip aja. Oh, jadi kita skip aja. Cari yang gampang, yang mudah, yang dipahami, kerja dulu. Oke. Aduh sejauh ini kita sudah banyak pemahaman nih. Sudah mulai pokoknya hari ini harus cepat belajar, lihat kisi-kisinya, cari bukunya, belajar. Kalau Mas Alif sendiri nih, tipsnya apa nih? Jangan sama ya, sama aja, was aja ya. Oke, tipsnya Mas Alif. Mungkin hampir sama sih kalau di tahap seleksi SKD-nya itu saya masuknya terkhusus di SKD-nya ya. Oh boleh lah. Masa enggak? Oke. Triknya itu yang pertama mau pelajari dari buku ataupun media YouTube misalnya terkait buku dasar. Oh iya, kan belajar ya nih ya. Ada hukum pidana, hukum perdata, oke. Hukum acaranya, hukum tata usaha negara. Oh banyak hukum ya. Tapi yang dasar-dasarnya aja sih. Oke. Terus apalagi Mas Alif? Kedua itu mempelajari isu-isu atau berita-berita dihubungkan dengan hukum biasanya buat wawancaranya nanti. Oh, pas wawancara itu biasanya apa yang sedang viral? Oke, viral ya. Oh, viral. Apa yang lagi viral gitu, itu yang dibahas biasanya di wawancara ya. Oke, apalagi Mas Alif masih ada nggak? Kemarin juga itu saya sempat
banyak latihan soal fisiko. Fisiko ya, kadang kita jatuh di fisiko tuh ya. Banyak tuh yang tidak bisa. Karena kan mengecoh fisiko itu kan. Iya. Jadi buat sobat Adidas aku, ada tuh banyak tesnya ya. Tes waktu menggambar. Wow. Ada tes wawancara. Banyak tesnya ternyata. Jadi itu ya tips. Itu di tahap SKB. Di SKB. Oke. Jadi tadi Kak sudah memberitahukan tips and trick di CAT dan sebelum CAT. Mas Arif sudah memberikan tips and trick pada saat SKB. Wah, lengkap nih kan tips and tricknya, saling melengkapi. Aduh, seru juga ya, seru ya. Waktu tes CPNS itu ada nggak sih ketemu sama cewek cantik terus kenalan gitu Mas Arif ya? Saya sih bukan. Kenal dari saya ya. Fokus ternyata. Iya lah, sekarang Fiska belum kenal juga. Iya. Kalau tadi nih ada nggak kenal CPNS cewek? Kayaknya ada nih. Kalau kenal sama juga satu wilayah. Bisa jadi ajang cari jodoh ternyata ya. Terus dekat nggak sama yang kenal itu? Nggak tahu sih siapa. Jadi tips and triknya itu seperti itu ya. Selain itu dibawa enjoy mungkin ya. Jangan terlalu tertekan. Jangan panik. Ya, benar. Jadi semakin kita tertekan, semakin susah kita menjawab soal-soalnya. Kita berpikir kalau dalam keadaan panik. Please jangan vakum ya. Ngomong kita nih ngomong. Jangan vakum. Wawancara kemarin itu kita juga dinilai terkait sopan dan santun kita. Oke, izin Pak. Yang paling terpenting itu sopan dan Sopan dan santun, akhlak itu ya. Kayaknya udah kita bahas-bahas. Sebenarnya kita masih bisa bahas ya, masih banyak pembahasan juga. Tapi kan kita juga harus kerja. Dibatasi oleh waktu ya. Jadi sebenarnya kita masih banyak pembahasan. Nanti akan dibahas di podcast selanjutnya. Iya. Jadi bakal ada lagi nih. Benar. Episode-nya tentang CPNS tahun 2021 dan bukan mereka lagi harusnya ya. Jangan sampai CPNS yang lain supaya sobat Adidas aku bisa pilih-pilih lah gitu kalau mau cari jodoh ya kan. Boleh kan ya. Jadi nanti bakalan ada podcast selanjutnya yang membahas tentang penerimaan CPNS tahun 2021 untuk instansi kejaksaan Republik Indonesia. Nah, mungkin itu aja ya. Oh, ya udah ya, udah. Yang bisa kita sharing ke sobat Adidas. Sayang sekali sobat Adidas aku sudah berpisah. Mudah-mudahan ada pembelajaran ya. Dapat. Pasti ada lah, kita udah dapat nih pembelajaran banyak dari Mas Arif sama tadi nih. Sobat Adidas aku juga pasti udah dapat pemahaman yang banyak, informasi yang bermanfaat. Terkait info selanjutnya juga bisa dicek pada media sosial Kejaksaan Negeri Cirebon. Ya, boleh. Instagram, harus, tapi operator kita aman, kita gimana nih? best nih. Top. Siapa yang sudah di sana? Ya udahlah. Mungkin sesuatu yang bisa kita sharing ya, dengan akhir kata saya Adi. Saya Adis Kanas. Saya Ali. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejaksaan Negeri Cirebon, yakin bisa.